Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak yang saya banggakan? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Apa kabar pula Bapak Ibu Guru? Tetap jaga kesehatan. Baik, kali ini perkenalkan, saya Jihad Talib, salah satu tim pengajar dari Smart School Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini seperti materi sebelumnya mengenai teks cerita sejarah atau novel sejarah. Untuk materi kali ini kita lebih spesifik membahas tentang menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Jadi kali ini kita akan fokus pada keterampilan menulis cerita sejarah pribadi. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama melihat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah terampil menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Jadi, setelah belajar materi ini, anak-anak yang saya banggakan diharapkan dapat terampil menulis cerita sejarah pribadi dengan tetap memperhatikan kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan. Baik, di dalam menulis teks cerita sejarah, ada dua bentuk jenis cerita sejarah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fiksi. Kemudian yang kedua adalah non-fiksi. Jenis cerita sejarah, fiksi dan non-fiksi ini memang beda dari segi bentuk penyajian. Pertama, fiksi. Fiksi sifatnya imajinatif. Walaupun pada dasarnya cerita fiksi ini berdasar pada fakta atau kenyataan. Tetapi dalam proses penceritaan, lebih berfokus kepada bagaimana cara menggunakan bentuk gaya-gaya bahasa yang menggambarkan bagaimana cerita tersebut lebih menarik dan lebih memberikan nuansa hiburan. Kemudian non-fiksi, jadi ini berbeda dengan fiksi. Kalau non-fiksi berarti bukan fiktif, jadi berdasarkan kenyataan. Cerita yang tergambar di dalam non-fiksi ini atau kisah dalam non-fiksi ini adalah berdasarkan data-data yang ada, data-data yang real. Jadi perbedaan antara fiksi dan non-fiksi adalah bahwa fiksi sebuah cerita yang berlandaskan imajinatif, kemudian non-fiksi berlandaskan pada fakta. Sekarang kita sama-sama melihat bahwa fiksi terdiri atas beberapa bagian. Bentuk cerita dari fiksi ini ada namanya novel, cerpen, legenda, dan roman. Anak yang saya banggakan, tentu kata novel, cerpen, legenda, dan roman ini sudah tidak asing lagi. Jadi kalau kita sama-sama memperhatikan, novel sebuah bentuk karya sastra yang berbentuk fiksi yang ceritanya begitu kompleks. Jadi sangat kompleks dari segi tema, kemudian alur, penokohan, dan dari segi tempat dan waktu. Jadi melibatkan beberapa unsur yang lebih luas. Kemudian cerpen, sebuah cerita pendek yang pada dasarnya alur ceritanya begitu sederhana. Dan intinya bisa dibaca sekali duduk. Legenda ini sangat berhubungan dengan kondisi-kondisi suatu daerah tertentu. Ya, di Indonesia ini banyak cerita-cerita legenda yang biasa kita dengar. Kemudian roman ini hampir sama juga dengan novel. Cuma roman di dalam pengisahannya lebih banyak menceritakan tentang masalah adat istiadat atau masalah perjodohan di dalam sebuah budaya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita sama-sama menyaksikan bagaimana bentuk non-fiksi, karya yang berbentuk non-fiksi. Pertama ada namanya biografi. Yang kedua, autobiografi, kemudian cerita perjalanan, dan yang keempat,
cerita sejarah. Anak-anakku yang saya banggakan, tentu biografi ini sudah tidak asing juga. Bahwa biografi adalah sebuah karya yang ditulis oleh seseorang dan menyangkut tentang orang lain. Misalnya, kita bisa menulis biografinya Pak B.J. Habibie. Ya, ini disebut dengan biografi. Jadi kisah orang lain yang ditulis oleh seseorang. Autobiografi ini adalah sebuah karya tentang diri sendiri. Jadi penulisnya adalah diri sendiri. Jadi kita menulis tentang hal-hal penting atau perjalanan sejarah hidup kita di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah cerita perjalanan. Ya, cerita perjalanan ini tentu berbeda dengan cerita sebelumnya. Jadi ini lebih spesifik dengan perjalanan yang kita lakukan pada suatu waktu tertentu. Dan ini yang kita tulis atau ini yang kita ceritakan. Kemudian cerita sejarah. Cerita sejarah ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa masa lampau yang betul-betul terjadi. Misalnya bagaimana bangsa Indonesia sejarahnya bisa menggapai kemerdekaan. Bagaimana Sumpah Pemuda dicetuskan. Jadi inilah beberapa definisi dari bentuk-bentuk karya non-fiksi. Jadi anak-anak yang saya banggakan, jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama adalah fiksi dan yang kedua adalah non-fiksi. Selanjutnya, di dalam menulis teks cerita sejarah, kita harus memperhatikan struktur teks sejarah pribadi. Atau secara umum sebelumnya kita sudah membahas bahwa teks cerita sejarah memiliki 3 struktur. Jadi 3 struktur ini betul-betul kita harus gunakan pada saat menulis sebuah teks sejarah pribadi. Yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi ini sebuah pengenalan awal. Jadi bagaimana sebuah teks sejarah pribadi kita perkenalkan secara awal. Pengenalannya, jadi dimulai dengan hal-hal pengenalan dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa. Karena bersifat sejarah, maka di dalam cerita ini ada urutan peristiwa. Jadi kita betul-betul secara sistematis mengurai kejadian-kejadian tersebut secara berdasarkan urutan waktu. Jadi urutan peristiwa. Selanjutnya yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini sama dengan penguatan. Jadi bisa berupa simpulan terhadap urutan-urutan peristiwa tersebut atau kejadian sejarah tersebut. Reorientasi bersifat mana suka, ya bisa ada atau bisa juga tidak ada. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang menulis cerita sejarah pribadi. Ada 5 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah tema. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengisahan. Yang ketiga adalah tokoh. Yang keempat latar. Dan yang kelima adalah alur. Kelima bentuk ini merupakan unsur-unsur yang saling berhubungan dan saling mendukung di dalam sebuah cerita sejarah. Jadi di dalam menulis sebuah cerita sejarah, kelima hal ini amat pentinglah diperhatikan. Unsur-unsur ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dari sebuah cerita sejarah yang akan kita buat. Jadi yang pertama ini tema. Tema ini sama dengan sebuah rohnya cerita, fondasinya cerita. Kemudian pengisahan. Bagaimana kita berperan di dalam cerita tersebut? Apakah bertindak sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga? Tokoh. Tokoh, siapa-siapa yang terlibat di dalam cerita tersebut. Tokoh ini tentu beragam jenis pula. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Kemudian latar, tempat dan waktu kejadian atau suasananya. Di mana kejadian sejarah tersebut terjadi. Kemudian alur, bagaimana alurnya? Tentu di dalam menulis cerita sejarah lebih cenderung ke alur maju. Jadi bagaimana proses mulai dari awal sampai akhir. Ini tadi sudah disinggung tentang struktur teks cerita sejarah. Di dalam struktur ini tadi ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah urutan peristiwa, kemudian yang ketiga adalah reorientasi.
Selanjutnya kita bersama-sama menentukan, anak yang saya banggakan, tema. Tema adalah pokok pikiran dalam penulisan sebuah cerita. Jadi tema ini sudah ditentukan kemudian dan dikembangkan agar cerita yang ditulis menjadi menarik. Ya, jadi tema sangat berkaitan dengan peristiwa atau sejarah penulis. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah sejarah, cerita sejarah pribadi, maka sangat ditentukan oleh tema yang kita pilih. Tema sangat berkaitan dengan peristiwa yang kita lalui atau yang kita pernah alami. Kemudian yang kedua, pusat pengisahan. Ya, baik. Anak-anakku yang saya banggakan, di pusat pengisahan ini kita bisa melihat bahwa di dalam menulis sebuah cerita sejarah, ya, di dalam menulis sebuah cerita sejarah ada namanya sudut pandang. Ya, jadi sudut pandang ini, ya, jadi sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Jadi posisinya bisa sebagai orang pertama dan orang ketiga. Ya, jadi ini ada sudut pandang. Ada orang pertama dan orang ketiga. Kalau kita berbicara sudut pandang, orang pertama adalah orang yang menulis kisahnya di dalam cerita tersebut. Jadi dia penulisnya, dia juga sebagai pelakunya. Kalau orang ketiga, maka kita berperan sebagai penulis, kemudian kisah orang lain kita gambarkan atau kita tulis di dalam sebuah cerita. Jadi inilah bagaimana pusat pengisahan di dalam sebuah cerita sejarah. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke penokohan. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan, di dalam penokohan, penggambaran tokoh dalam sebuah cerita dapat menggunakan dua metode, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik adalah sebuah metode yang langsung menggambarkan bagaimana sikap dari tokoh. Jadi misalnya di dalam cerita tersebut langsung dinyatakan bahwa Ahmad adalah anak yang soleh, yang rajin belajar. Maka ini disebut dengan metode analitik. Jadi metode analitik ini langsung menggambarkan metode analitik ini langsung menggambarkan bagaimana tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi sangat berbeda dengan metode dramatik atau metode tidak langsung. Ya, dramatik. Jadi dramatik ini nanti setelah kita membaca peristiwa atau alur di dalam cerita tersebut, baru kita bisa memahami bahwa tokoh A karakternya seperti ini. Tokoh B karakternya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di dalam cerita. Jadi tidak ada gambaran langsung mengenai tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Baik, kita lanjut ke bagian 4, latar atau setting. Latar atau setting di dalam sebuah cerita merupakan keterangan. Mengapa keterangan? Karena disinilah dipaparkan di mana peristiwa tersebut terjadi, dalam kondisi apa, waktunya kapan. Jadi latar sangat berkaitan dengan keterangan. Dalam pemilihan latar dapat menjadi kunci cerita sejarah agar menarik dan bagus. Biasanya ketika kita membaca sebuah novel sejarah, maka ini sangat menentukan latarnya. Misalnya kita membaca sejarah Majapahit, sejarah Taj Mahal, maka ini sangat menarik kita baca karena berdasarkan dari latarnya dan waktunya. Bentuk latar, anak-anak yang saya banggakan ada 3. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah suasana. Jadi tempat sangat berkaitan dengan di mana kejadian atau peristiwa tersebut
berlangsung atau terjadi. Kemudian waktu, kapan kejadiannya, kapan peristiwanya. Jadi waktu ini sangat berhubungan dengan persoalan waktu kapan kejadiannya. Ya, jadi misalnya waktunya apakah malam, apakah siang, pagi, dan sebagainya. Kemudian suasana. Jadi latar suasana ini juga sangat berpengaruh. Karena suasana inilah yang juga memengaruhi bagaimana cerita yang kita baca. Misalnya suasananya bagaimana? Apakah sejuk, apakah panas, apakah dingin, apakah musim hujan, dan sebagainya. Jadi ketiga bentuk latar ini sangat urgent di dalam sebuah teks cerita sejarah. Kemudian yang kelima, anak-anak yang saya banggakan, penyajian alur. Alur adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki sebab akibat. Ya, jadi kata kunci di sini adalah sebab akibat. Ya. Oke. Anak yang saya banggakan, jadi kata kuncinya di sini adalah jalinan peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi ada proses dan ada akibat yang ditimbulkan. Jadi ini akan muncul nanti di dalam alur itu. Karena sebuah cerita yang menarik sangat dipengaruhi pula dengan bagaimana penyajian alurnya. Baik, kita saksikan bahwa di dalam penyajian alur ada 5 tahap yang harus diperhatikan. Ya, jadi 5 ini, ya, jadi 5 alur ini nanti yang harus kita perhatikan. Ya, jadi tahap-tahap ini betul-betul kita harus perhatikan pada saat membuat sebuah teks cerita sejarah. Ya, kita saksikan bersama, anak yang saya banggakan, bahwa penyajian alur ini yang pertama adalah tahap pembuka. Ya, bahwa pada saat nanti menulis sebuah cerita sejarah, betul-betul kita harus perhatikan bagaimana gambaran awal ceritanya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah gambaran awal cerita. Ya, di sini. Ya, gambaran awal cerita. Gambaran awal cerita ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai sebuah pemantik. Ya. Bagaimana agar cerita kita ini bisa menarik para pembaca. Jadi ini gambaran awalnya, bagaimana cara kita menggambarkan cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tahap kemunculan konflik. Ya. Ya. Tahap pemunculan konflik, ya, di sini akan mulai lahir beragam konflik. Bahwa salah satu yang membuat sebuah cerita menarik adalah lahirnya sebuah masalah atau lahirnya sebuah konflik. Ya, konflik inilah yang akan menghidupkan sebuah cerita. Di awal cerita sudah mulai dimunculkan ada beberapa masalah yang mulai dihadapi oleh tokoh atau penulisnya. Ya, dalam artian ketika kita menulis sebuah cerita pribadi, maka tentu konflik ini lahir berdasarkan yang kita hadapi. Masalah apa yang kita hadapi dari peristiwa-peristiwa yang kita sudah lalui. Kemudian yang ketiga adalah tahap peningkatan konflik dan semakin berkembang. Ya, jadi di sini konflik yang muncul di sini ini semakin berkembang. Ya, semakin muncul beberapa konflik. Pertamanya hanya 2 atau 3, ini semakin berkembang. Dan di dalam proses kemunculan konflik ini, konflik ya semakin meningkat. Ya ini, ya semakin luar biasa. Ya, semakin rumit. Ya, ada kerumitan di dalam menghadapi proses konflik ini atau masalah ini semakin muncul, semakin susah untuk ditemukan solusinya, seperti itu. Kemudian di dalam proses perjalanan cerita, ya, kita lihat klimaks. Ya, setelah tokohnya mengalami beberapa masalah, maka muncul tokoh yang lain bisa memberikan solusi, bantuan terhadap tokoh utama. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ini ada konflik tokoh, klimaksnya. Ya.
Di sini ada puncak cerita. Setelah puncak, ya di sini juga belum tentu langsung selesai. Maka dalam proses perjalanan alurnya, yang terakhir adalah kita coba memberikan solusi tahap penyelesaian atau jalan keluar. Ya. Setelah mencapai klimaks, maka muncul tahap penyelesaian. Anak-anakku yang saya banggakan, tahap penyelesaian ini biasanya ada 3. Kalau kita biasa membaca cerita, tahap penyelesaiannya dari masalah yang dihadapi atau konflik dari tokoh adalah bisa berakhir bahagia. Ada juga bisa berakhir sedih. Bahkan ada juga tidak ada penyelesaian. Dan ini menggantung. Jadi ending dari ceritanya menggantung. Jadi pembaca diberi kebebasan. Apakah mau berakhir bahagia, mau berakhir sedih, atau tidak ada penyelesaian. Jadi inilah beberapa penyajian alur yang mesti kita perhatikan di dalam menulis sebuah teks cerita sejarah pribadi. Kemudian kita lanjut, membuat sejarah pribadi dapat dilakukan dengan 1. Membuat bagan tokoh. Jadi ketika ingin lebih mudah membuat sebuah cerita sejarah, kita bisa membuat bagan tokoh. Ya, seperti yang tadi kita sudah jelaskan, ya, dan kita ketahui secara umum bahwa tokoh ini ada beberapa. Ada tokoh utama, ada tokoh pendamping atau sampingan, kemudian peran dari tokoh ini ada beberapa karakter. Ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Jadi sangat bergantung bagaimana nanti kita membuat alur dari cerita tersebut. Apakah tokohnya lengkap atau hanya beberapa bagian yang bisa kita gunakan. Selanjutnya yang kedua adalah mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian. Ini sangat erat hubungannya juga dengan latar yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi waktu dan tempat kejadian, identifikasi. Ketika kita menulis sejarah pribadi, maka ada waktu yang sangat urgent dan tempat yang sangat penting untuk kita munculkan. Jadi kapan dan di mana? Misalnya pada saat kita dilahirkan, bagaimana waktu itu? Kita bisa mendapatkan datanya kepada kedua orang tua atau kepada saudara kita. Ya, seperti itu. Waktunya di mana? Apakah malam hari, tengah malam? Tempatnya mungkin di rumah sakit pada saat waktu Ananda dilahirkan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat ilustrasi visual setiap tokoh. Ilustrasi ini sangat erat kaitannya dengan tadi penokohan. Ya. Jadi karakter tokoh. Jadi setiap tokoh misalnya di dalam membuat cerita sejarah kita buat visualisasinya. Contohnya tadi sudah ada bagan tokoh, maka tokoh-tokoh ini kita coba gambarkan, kita coba ilustrasikan. Misalnya tokoh aku, bagaimana ilustrasi dari tokoh tersebut? Ya, seperti itu. Yang keempat adalah menentukan permasalahan. Permasalahan sangat identik dengan tema. Jadi tadi sudah diungkap bahwa tema ibaratnya sebuah pondasi. Pondasi ini amat sangat penting karena temalah yang akan menghidupkan sebuah cerita. Jadi tema roh dari sebuah cerita. Masalah sangat identik dengan tema nanti seperti itu. Oke, selanjutnya kebahasaan teks cerita sejarah. Anak-anak yang saya banggakan, di dalam menulis sebuah teks cerita sejarah, kita perlu memperhatikan unsur kebahasaan. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas unsur-unsur kebahasaan di dalam teks cerita sejarah. Ada verba, ada nomina, dengan berbagai macam bentuknya. Sekarang, saya lebih spesifik membahas mengenai penggunaan kata depan. Kata depan yang saya ungkap di sini ada 3. Yang pertama di, kemudian ke, dan yang ketiga dari. Berbicara tentang kata depan, kata adalah sebuah bentuk yang memiliki makna. Berarti kata
bisa berdiri sendiri tanpa melekat pada bentuk yang lain. Seperti yang ada sekarang, kita membahas 3 kata depan. Di, ke, dan dari. Kalau kita perhatikan, kata depan di memiliki makna tempat, ke memiliki makna tujuan atau arah, kemudian dari memiliki makna sumber atau asal. Jadi ketiga kata depan ini bisa berdiri sendiri tanpa melekat pada kata yang lain. Sekarang coba kita perhatikan mengenai penulisan kata depan. Yang pertama kata depan di. Ya. Kata depan di menunjukkan tempat. Ya. Jadi ada penggunaan di yang biasa tidak bisa dimengerti Ananda sekalian. Ya, misalnya yang menunjukkan kata pasif. Misalnya dimakan. Maka ini dimakan penulisannya adalah digabungkan dengan kata dasarnya. Karena dia menunjukkan sebagai prefix atau awalan yang tidak memiliki makna ketika tidak melekat pada sebuah kata. Berbeda dengan kata depan di. Di sini di menunjukkan makna tempat. Misalnya di masjid, di sekolah, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah ke. Ya, ke ini menunjukkan tujuan. Kemudian dari menunjukkan asal seperti yang saya paparkan tadi. Tetapi anakku sekalian, yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa kata yang sudah dianggap sebagai satu kata. Contohnya kepada, daripada, kemari, dan keluar. Ini dianggap sebagai satu kata. Jadi ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kita perhatikan bersama. Mereka sedang belajar di rumah. Di rumah di sini dipisah karena menunjukkan tempat. Saya dan teman sekelas akan pergi ke Balak Lompoa di Goa. Ke tujuannya Balak Lompoa rumah, kemudian di Goa tempatnya. Itu ditulis terpisah. Setelah mengikuti pelajaran ini, kami akan belajar dari Smart School. Jadi di sini menunjukkan Smart School adalah sumber belajar. Jadi ini beberapa contoh sederhana untuk penggunaan kata depan di, ke, dan dari. Baik, anak yang saya banggakan, kita lanjut ke kata ganti. Ya. Kata ganti yang saya bahas di sini saya lebih spesifik pada kata ganti ku dan kau, kemudian ku dan mu sertanya. Ya, kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Kita perhatikan di sini. Ya, tanda hubung di sini ini berada di belakang kata ganti ku. Ya. Seperti ini kau juga. Ini berada di belakang kata ganti ku. Jadi ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Ini kuncinya. Jadi ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Ya, berbeda dengan sebelah sini. Ya. Tanda hubungnya berada sebelum tanda hubung. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Jadi sebelumnya kata yang mengikuti. Kemudian di sini kata yang mendahului. Jadi ada kata kunci mengikuti dan mendahului. Selanjutnya mu dan nya. Sama juga di atas. Ya. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Jadi anak-anak yang saya banggakan tentu ini sering kita gunakan. Apalagi di dalam menulis teks cerita pribadi, kata ganti ini akan banyak kita gunakan nantinya. Ya, seperti itu. Kata ganti ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan singkatan yang diawali dengan huruf kapital. Ya, jadi ini anak yang saya banggakan harus diperhatikan bahwa ternyata penggunaan tanda hubung bisa digunakan pada kata yang diawali dengan huruf kapital. Ya, contohnya seperti ini. KTP-mu.
ATM-mu, kemudian SIM-nya. Ya, seperti ini. Jadi, saya kira nanti setelah penulisan, anak-anakku yang saya banggakan sudah tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan penggunaan kata ganti ini. Ya, baik. Anakku yang saya banggakan, coba kita sama-sama perhatikan contohnya. Buku ini boleh kau baca. Nanti ada pertanyaan, wah, kenapa kau di sini digabungkan? Biasanya kan dipisah. Karena di dalam kalimat ini kau baca menunjukkan predikat. Kecuali kau dipisah pada saat dia menunjukkan sebagai bentuk subjek. Ya, seperti itu. Yang kedua, lukisan itu telah kujual. Bukuku, bukumu, dan bukunya. Ya, jadi ku, mu, dan nya. Ya, jadi tentu ini bagi Anda sekalian ini sangat mudah ya. Rumahnya sedang diperbaiki. Ya, bisa rumahmu ya sedang diperbaiki. Jadi ini sebuah contoh penggunaan kau, ku, dan nya. Sekarang, baik anakku sekalian, setelah kita membahas beberapa tentang kebahasaan dalam teks cerita secara pribadi, kemudian tadi kita sudah mengetahui struktur teks cerita pribadi, bagaimana membuat sebuah teks pribadi secara pribadi, maka sekarang Bapak akan berikan contoh kerangka teks secara pribadi. Misalnya yang pertama, prasekolah. Ya, jadi di prasekolah ini ada beberapa bagiannya. Kelahiranku dan kebahagiaan orang tua. Kemudian yang kedua, anak yang taat. Yang ketiga, usia 4 tahun memiliki adik lagi. Ya, ini menarik ya. Jadi ternyata usia 4 tahun memiliki adik lagi. Ya, seperti itu. Ini kerangka yang pertama, jadi prasekolah. Oke. Kemudian yang kedua, taman kanak-kanak. Ya, jadi tadi yang pertama prasekolah, sekarang yang kedua taman kanak-kanak. Ya, tentu ini saya yakin dan percaya Anda semua sudah bisa mengingat waktu TK ya, walaupun tidak semua, tapi nanti kita bisa melakukan wawancara pengambilan data. Usia 5 tahun masuk TK. Memiliki teman yang baik. Kakek meninggal dunia. Ini sudah mulai muncul konflik. Kita bisa munculkan konflik. Jadi inilah gunanya kerangka. Kemudian yang ketiga, sekolah dasar. Pertama, menjadi juara kelas. Yang kedua, aktif mengikuti lomba. Yang ketiga, teman dekat pindah sekolah keluar kota. Ya, tadi ada keluarga meninggal. Sekarang teman dekat pindah. Jadi sudah mulai muncul beberapa konflik. Ya, jadi ada konflik yang sudah mulai dirasakan oleh tokohnya. Jadi mulai dari prasekolah belum ada, masuk ke masa taman kanak-kanak, kemudian masuk ke sekolah dasar sudah mulai muncul konflik. Selanjutnya yang keempat, SMP. Prestasi semakin mulai meningkat. Pas prestasi mulai meningkat, tokohnya mengalami sakit. Jadi luar biasa ya. Jadi masalah-masalah ini cenderung mulai muncul. Bahkan yang ketiga, sakit lagi, bapakku di PHK. Luar biasa. Jadi konflik yang dihadapi tokoh, masalah yang dihadapi tokoh, walaupun masih SMP, sudah luar biasa cobaannya. Jadi saya yakin dan percaya anak-anak yang saya banggakan bisa melakukan penulisan kerangka-kerangan seperti ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru di sekolah akan dapat membantu. Ya, jadi ini masalahnya. Ini di PHK kemudian mengalami sakit. Luar biasa ya. Jadi ketika kita membuat sebuah kerangka, maka ini sebuah contoh yang sederhana masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh. Selanjutnya masa-masa SMA. Jadi pertama berhasil diterima di SMA favorit. Luar biasa. Ya, jadi di sini dari sekian masalah yang dihadapi, dari perjuangan yang tiada
kena lelah, akhirnya ya di sini dimunculkan ya bahwa ada bahagianya dari berbagai cobaan yang dihadapi, ternyata dia lolos di SMA favorit. Ya. Kemudian yang kedua, aktif mengikuti ekskul KIR, ya, karya ilmiah remaja. Jadi waktu SMA dia aktif mengikuti karya ilmiah remaja. Yang ketiga, lebih giat belajar. Ya. Jadi aktif di ekskul, selanjutnya giat belajar. Ternyata setelah giat belajar, pas giat belajar muncul lagi cobaan. Ya, muncul lagi masalah, yaitu terjadi pandemi COVID-19. Akhirnya belajar daring. Kita ketahui misalnya cobaannya kemarin bagaimana yang kelas 12 itu belajar secara daring, yang secara kasat mata kita bisa rasakan, bahkan ada sampai 1 tahun ya kita tidak pernah bertatap muka, hanya belajar daring. Cobaannya luar biasa untuk bisa belajar daring ini. Apalagi kondisi kemarin kita belum terbiasa dengan proses seperti ini. Oke, dari beberapa kerangka tadi, Bapak coba berikan contoh sederhana. Misalnya ini kalimat utamanya. Ya, saya mengingatkan kepada Ananda semua bahwa di dalam menulis, terutama di dalam paragraf, kita mengenal ada namanya paragraf. Di dalam paragraf ini ada namanya kalimat utama, kalimat penjelas. Jadi saya berikan contoh, misalnya ini kalimat utamanya, kelahiranku dan kebahagiaan orang tua. Pertama ini kalimat penjelas. Rasa sakit ibu saat melahirkan terobati dengan kelahiranku. Aku diberi nama Pelangi yang berarti penuh warna dan indah. Setelah berumur 7 hari, orang tua syukuran akikah di rumah. Pada umur 4 tahun, aku sudah memiliki adik. Jadi 4 kalimat penjelas ini semuanya koheren dengan kalimat utama. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf Ananda karena sedang kurang sehat, akhirnya ya seperti ini, mohon maaf. Selanjutnya kita perhatikan pengembangan kerangka tadi menjadi sebuah paragraf. Hidup tak selalu indah. Rasa sakit ibu saat melahirkan terobati dengan kelahiranku. Aku diberi nama Pelangi yang berarti penuh warna dan indah untuk kebahagiaan kedua orang tuaku. Setelah usia 7 hari, mereka melaksanakan akikah di rumah. Setelah usiaku menjelang 4 tahun, aku sudah memiliki adik. Selain itu, aku sempat tinggal dengan kakek dan nenek. Mereka sangat sayang kepadaku karena aku tidak rewel dan sangat penurut. Inilah tadi pengembangan dari contoh yang saya berikan. Jadi seperti inilah ketika kita ingin menulis sebuah teks cerita sejarah pribadi. Coba kita membuat sebuah kerangka. Kerangka ini kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Dengan memperhatikan bahwa di dalam paragraf ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah contoh cerita sejarah pribadi. Ini saya kutip dari YouTube, karya dari seorang siswa di SMA Negeri Tempe. Kita sama-sama saksikan. Suatu hari di kota Lumajang, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2003, lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, bayi itu adalah saya, Famita Wibi Wulandari. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki saudara perempuan yang lebih tua 5 tahun daripada saya. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, tepatnya Desa Pasirian. Saya menghabiskan masa-masa kecil saya hingga saat ini di Desa Pasirian. Desa kecil yang penuh dengan jutaan memori. Singkat cerita, pada tahun 2007 saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saya bersekolah di TK PGRI yang dimana lokasinya tidak jauh dari rumah saya.
Pada saat saya TK, saya sering mengikuti berbagai macam lomba, seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, dan berbagai lomba yang lainnya. Tidak terasa 3 tahun setelah saya TK, saya pun masuk di sekolah dasar, SD Negeri 4 Pasirian. Pada saat saya SD, ibu saya selalu mengajari saya untuk rajin belajar dan selalu mengulang materi di malam hari. Didikan saya cukup keras untuk masalah pendidikan dan juga pergaulan, tetapi saya tahu hal tersebut adalah untuk kebaikan saya dan juga membentuk karakter saya menjadi orang yang baik. Hasilnya terbukti pada saat saya SD, saya selalu menjadi juara kelas. Selain itu, saat saya SD, saya juga banyak menghabiskan waktu dengan teman saya, entah itu hanya sebatas mengerjakan PR bersama atau hanya karena bosan di rumah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Pasirian. Tetapi pada saat saya SMP, kepribadian saya sedikit berubah menjadi sedikit malas belajar. Alhasil pada semester 1 kelas 7, saya mendapat ranking 16 dari 36 siswa. Anehnya, pada saat itu saya tidak ada rasa menyesal. Saya menikmati cara hidup saya pada saat itu yang dimana tidak ingin diatur dan diurusi oleh orang lain. Saya rasa hal tersebut terjadi karena saya sedang dalam masa pubertas dan juga masa peralihan. Tetapi pada suatu malam saya terdiam dan menyesali apa yang saya perbuat, dan mulai dari itu saya perlahan mulai merubah diri saya menjadi lebih baik. Ranking saya pun juga perlahan naik. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa di SMP, tibalah pada saat ujian nasional. Pada saat UN, saya mendapat nilai atau NEM yang bisa dibilang pas-pasan. Setelah melihat nilai saya keluar, saya bertekad untuk memperbaiki diri saya ke depannya. Pada akhirnya, saya pun duduk di bangku SMA bersekolah di SMA Negeri 1 Tempeh. Belajar dari kisah saya selama SMP, saya pun berjuang untuk memperbaiki diri saya. Dan hasilnya, saya bisa kembali mendapat peringkat 3 besar. Masa SMA bisa dibilang merupakan masa yang paling indah untuk dikenang. Tapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1 semester saja di sekolah secara normal. Yang dimana setelah itu, sekolah pun berubah sistem menjadi sekolah daring atau online, yang dikarenakan adanya pandemi saat ini. Inilah saya sekarang, duduk di kelas 3 SMA, kelas 12 MIPA 2. Tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan saat di SMA. Itulah sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itulah tadi anak yang saya banggakan, sebuah contoh sederhana bagaimana menulis sebuah teks cerita pribadi. Jadi saya yakin Bapak Ibu Guru di sekolah akan membantu Ananda semua bagaimana menulis sebuah cerita sejarah pribadi. Sebelum saya akhiri, kita sama-sama menyaksikan kata bijak. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramudia Anantatur. Selanjutnya, semua orang akan mati, kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki.